Hai teman-teman semuanya, kita sudah sampai di objek wisata Goa Jepang. Kita pengen ngajak teman-teman semuanya melihat ke dalam Goa Jepang itu seperti apa, tapi ini sebuah sejarah. Hai teman-teman, kita udah sampai kali ini di Pantai Angga Duber. Pengen kasih tahu sama teman-teman ada spot cantik di sini, bisa foto-foto dan bisa juga berenang, bisa lompat dari batu. Nah, sudah ada di sana juga. Yuk kita lihat yang pada lompat-lompat rame-rame gitu. Wow, betapa serunya. Look, wow. Oh, next. Oh. Wajib dicoba. Buat yang katanya jago berenang, harus coba di Pantai Biak ya. Teman-teman, kalau di Angga Duber di daerah ini, kita itu bisa bikin video foto-foto kece seperti ini nih. Dan lebih oke lagi sih sebenarnya kalau kamu gitu lompat ke lautnya terus kemudian berenang sih. Nggak terlalu ini sih, cuman ya yang pede aja. Kayak aku pede-pede enggak. Menarik sebenarnya dari tempat ini adalah kalau kamu suka banget mancing, posisi ini wajib banget untuk pencinta mancing karena tinggal sekarang kita mau pergi ke Monumen Perang Dunia Kedua. Monumen yang dibuat oleh arsiteknya kalau nggak salah sih orang Jepang. Jadi dibuat dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga ada bahasa Jepangnya. Seperti apakah itu? Kita ikut sana ya. Yuk! A few minutes later. Sampai sekarang di Monumen Perang Dunia Kedua. Kita pengen kasih sedikit ya monumennya, gambarannya untuk teman-teman semuanya. Tapi sebelum teman-teman lihat gambaran monumennya, saya mau kasih tahu kalau monumen ini dibangun oleh seorang arsitek Jepang. Monumen ini mengingat tentang bagaimana sekutu dan juga Jepang itu pernah berada di tempat ini. Dan monumen ini disepakati bersama-sama antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Jepang untuk dibangun di sini. Tapi ini memang benar-benar untuk memperingati pahlawan dari Jepang itu. Kalau tidak salah seperti ada batu di depan tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 pahlawannya mereka gitu. Kalau tidak salah ya, yang gugur di medan perang, makanya dibuatlah monumen ini. Monumen ini supaya kita dapat mengerti, wisatawan juga bisa mengerti, maka dibuatlah dalam 3 bahasa. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, dan juga bahasa Jepangnya. Kita lihat-lihat ya, diajak untuk keliling lihat Monumen Perang Dunia Kedua ini. Monumen ini agak unik nih sebenarnya karena dibikin melengkung gitu. Batu ini terletak di atas sebuah altar begitu ya. Tulisan Monumen Perang Dunia Kedua dalam 3 bahasa. Dibangun berdasarkan kesepakatan pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Jepang pada tanggal 24 Maret 1994. Dalam bahasa Indonesianya, and then bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Nah, untuk gambar yang teman-teman lagi lihat ini bangunan berbentuk lekukan menyerupai cangkang keong yang melambangkan mulut goa. Dan sudut pada kedua ujungnya berbentuk alfa dan omega. Bangunan ini terkesan melindungi 3 set meja marmer lengkap dengan 16 balok marmer sebagai tempat duduk. Yang kotak-kotak itu ya. Di antara ketiga meja tersebut berbentuk telapak kaki kiri sebagai simbol yang melambangkan pendaratan tentara Jepang pertama di Pulau Biak. Pada bagian depannya berbaris secara simetris dan teratur 12 balok marmer serasa mengawal kita menuju pada bagian utama Monumen Perang Dunia Kedua. Luar biasa ya bagaimana kita orang Jepang itu menghargai jasa orang-orang terdahulu ya, jasa orang-orang di medan perang, maka dibuatlah ini.
sampai sekarang juga menjadi salah satu objek wisata di Biak yang sering sekali dikunjungi oleh wisatawan lokal atau wisatawan asing. Oke teman-teman, itu dia Monumen Perang Dunia Kedua. Monumen untuk menciptakan umat manusia tentang kekejaman perang dengan segala akibatnya agar tidak terulang lagi. Bagus juga ya. Monumen ini dibuat supaya kita semua sadar dan tahu bahwa perang itu emang nggak ada bagus-bagusnya gitu ya. Jadi untuk tidak terulang lagi dan ya menjadi pelajaran untuk kita semua seperti itu ya. Kita bisa dapat deburan yang cantik untuk foto-foto ya teman-teman. Atau tidak kalau memang kamu lagi suka berenang, kamu bisa kayak gitu tuh. Lompat lagi. Banyak banget spot cantik yang seperti ini di Biak teman-teman. Jadi ya datanglah ke Biak. Biak itu banyak banget pulau-pulau kecil yang bisa kita kunjungi. Next ya, kita coba buat video destinasi pulau-pulau gitu ya. Tapi mau kasih tahu kalau yang di depan sana itu pulaunya namanya Pulau Owi. Bisa loh ke sana. Hai teman-teman semuanya, kita sudah sampai di objek wisata Goa Jepang. Kita pengen ngajak teman-teman semuanya melihat ke dalam Goa Jepang itu seperti apa. Tapi ini sebuah sejarah. Kalau kamu baca-baca, ya kalau kamu suka baca ya bisa di searching aja Goa Jepang di Pulau Biak. Kalau tadi kita berada di Monumen Perang Dunia Kedua, itu dari kota sampai di Monumen Perang Dunia Kedua itu 30 menit. Sementara kalau ke Goa Jepang dari kota kita menuju ke Goa Jepang itu cuma 15 menit. Dekat banget dengan kota Biak kota ya. Nah sekarang ini kita mau lihat objek wisata Goa Jepang. Di sini banyak banget peninggalan-peninggalan sejarah dan ada cerita yang menyedihkan sih sebenarnya. Cerita menyedihkan tapi juga punya alam yang bagus. Ini Goa Jepang bukan dibuat ya sama Jepangnya, tidak, tapi goa alami yang dipakai oleh Jepang. Ini yang namanya Goa Jepang, kemudian dia ini sebenarnya adalah goa alami yang memang bukan dibangun oleh Jepang dalam bentuk goa ya, tapi memang goa alami yang sudah ada, kemudian dipakai oleh tentara Jepang untuk berlindung, kemudian menyusun strategi di sini. Cantik banget nggak sih goanya sampai ke dalam sana, ternyata panjang sampai di bawah, dalam sampai di bawah. Goa ini dia memang cantik, kalau hari ini kita bisa lihat itu cantik banget dan kalau jadi tempat foto-foto itu kece banget. Tapi yang menyedihkan, ada yang menyedihkan berkaitan dengan goa ini. Banyak tentara Jepang yang berada di sini, kemudian mereka menyusun strategi untuk bagaimana mereka bisa keluar dari sini, karena ini kan dekat dengan pantai ya, jadi gampang untuk keluar. Terus mau kasih tahu juga untuk semua bahwa Pulau Papua ini dengan
Jepang kalau lihat secara peta itu dekat banget. Dan dari sini kalau kita ke Jepang, kalau ada pesawat itu lebih dekat ketimbang kita dari Jakarta, dari Sumatera, dari daerah lainnya. Papua tuh paling dekat karena sesama di Pasifik. Nah, waktu di tempat ini, Goa Jepang, tentara berada di sini. Yang menyedihkan dari ceritanya adalah tentara Amerika membom tempat ini. Jadi sekian banyak tentara Jepang yang berada dalam sini mati semuanya. Itu yang menyedihkan, menjadikan sebuah momen di Perang Dunia Kedua itu. Makanya dibuatlah Monumen Perang Dunia Kedua dan juga cerita tentang Goa Jepang ini. Cantik memang, tapi di balik kecantikan itu ceritanya seperti itu ya. Mereka dibom, kemudian semua tentara mati di sini, dibom oleh Amerika. Kalau menurut yang dibaca-baca, Amerika mengirimkan mata-mata terlebih dahulu dalam bentuk tenaga medis. Kemudian mereka menginformasikan, namanya juga mata-mata ya, menginformasikan dan dibom pas dan semua mati. Setiap, kalau menurut warga di sini, setiap orang Jepang yang datang mengunjungi goa ini, biasanya mereka akan berdoa, kemudian untuk mengenang leluhurnya mereka akan berdoa, kemudian memberikan makanan, biskuit, apa semuanya biasanya ditaruh di sini. Teman-teman, sebenarnya kalau teman-teman penasaran dan pengen tahu banget goanya, kita bisa masuk sampai dalam sana. Hari ini saya cuma mau kasih gambaran saja ya buat teman-teman bahwa ada jalan bisa lewat belakang. Nanti kita syuting ke sana sedikit, teman-teman bisa masuk lewat sebelah sana. Cuman aku nggak masuk ya kali ini ke dalam, cuman menginformasikan saja ke teman-teman karena udah agak gelap gitu ya. I think this is spooky. Seperti itu, jadi saya cukup menghargai apa cerita di balik Goa Jepang ini dan menghargai apa yang sudah terjadi. Om orang Jepang kah? Orang Jepang? Orang Jepang. Oh ya, tinggal di Biak? Di sini. Oh, tinggal di sini? Ya, ada asrama. Oh, ada asrama. Tapi istrinya masih di Timika. Istri. Oh, istri. Istri orang Papua kah? Iya, ya. Oh, iya. Siapa nama? Om siapa namanya? Goto. Koto. Ya, Goto. Oh, Koto-san. Teman-teman, di sini juga bisa dipakai sembayang ya. Memang karena biasanya orang Jepang datang untuk ini ya, berdoa untuk arwahnya. Jadi di sini biasa pakai kemenyan gitu. Tempat masuk kalau mau ke dalamnya Goa Jepang. Jadi dibuatlah seperti ini dan cantik, dibikin alurnya bagus sampai di bagian bawah ya. Dan tidak perlu takut akan tersesat atau tidak tahu jalan kembalinya. Teman-teman bisa ke sana dan lihat karena memang di dalam sana ketika dibom dan meninggal, tulang belulang dan semuanya itu tidak diangkat, tetap berada di situ. Jadi yang datang mungkin berdoa saja kepada leluhurnya ya, kemenyan, pakai dupa ya, berdoa biasanya seperti itu. Semoga saja kita bisa bagi informasi-informasi tentang Papua yang lain ya, Nabire, Wamena, Merauke dan sebagainya. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa lagi. Thank you. Bye bye.